Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Faridi dari Kimia A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis pigmen pada tumbuhan. Sebelum membahas pada pigmen tumbuhan, apa sih pigmen itu? Pigmen adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak pada sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Selain memberikan warna, fungsi pigmen yang lain adalah dapat menyerap spektrum cahaya. Selanjutnya, ada jenis-jenis pigmen pada tumbuhan. Secara umum, tumbuhan memiliki 3 macam pigmen, ada klorofil, karotenoid, dan antosianin. Selain 3 ini, sebenarnya tumbuhan memiliki pigmen lain, seperti pada cyanobacteria dan rhodophyta. Pigmen tersebut adalah phycobilin. Phycobilin sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu phycocyanin yang berwarna kebiruan dan phycoerythrin yang berwarna kemerahan. Yang pertama ada klorofil. Klorofil adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Klorofil diambil dari bahasa Yunani yaitu kloros dan yang berarti hijau, serta pilos yang berarti daun. Istilah klorofil sudah mulai diperkenalkan sejak tahun 1818, yakni ketika pigmen ini diekstrak dari tumbuhan memakai pelarut organik. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, serta bakteri fotosintetik. Senyawa tersebut penting pada proses fotosintesis tumbuhan dengan cara menyerap serta mengubah tenaga cahaya matahari menjadi tenaga kimia. Selanjutnya, fungsi klorofil di tumbuhan adalah untuk menyerap cahaya serta mengalirkan lewat tumbuhan selama proses fotosintesis. Klorofil pada tumbuhan ditemukan pada kloroplas dan tilakoid. Klorofil akan memanfaatkan sinar matahari untuk membuat gula dan menjadi zat penting pada kloroplas. Sinar matahari akan menyinari kloroplas dan di tumbuhan kemudian diserap klorofil dan dikombinasikan dengan karbon dioksida serta air untuk membuat glukosa. Proses tersebut juga akan menghasilkan oksigen yang nantinya dipakai manusia dan hewan untuk respirasi. Klorofil menyerap seluruh warna sinar matahari selain hijau. Inilah yang menyebabkan daun terlihat berwarna hijau bagi manusia. Nah, akan tetapi pada saat musim gugur, daun akan kehilangan klorofil secara perlahan akibat tidak ada sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Ketika hijau klorofil mudar, maka bagian oranye atau kuning di daun akan terlihat. Kemudian ada jenis-jenis klorofil. Klorofil terbagi menjadi 4 macam, yakni klorofil A, klorofil B, dan klorofil C, serta klorofil D. Klorofil A terdapat pada semua organisme autotrof. Klorofil B dimiliki alga hijau dan tumbuhan darat. Klorofil C dimiliki alga pirang, alga kemasan, serta diatom atau Bacillariophyta. Klorofil D dimiliki oleh alga merah atau rhodophyta. Nah, selain berbeda rumus kimia, jenis-jenis klorofil ini juga berbeda pada panjang gelombang cahaya yang diserapnya. Klorofil A penghasil warna hijau biru yakni senyawa kompleks magnesium dengan porfirin yang mengandung cincin 5. Klorofil B penghasil warna hijau kekuning-kuningan yakni terikat ke sebuah protein di dalam sel. Klorofil C penghasil warna hijau coklat yang ada pada ganggang coklat Phaeophyta dan diatom Bacillariophyta. Klorofil D penghasil warna hijau merah yang ada pada ganggang merah. Meskipun bervariasi, semua klorofil tersebut memiliki struktur kimia yang bermiripan, yakni terdiri dari porfirin tertutup atau siklik, suatu tetrapirol dengan ion magnesium di pusatnya dan ekor terpena. Kedua gugus ini adalah kromofor atau pemberi warna dan berkemampuan untuk mengeksitasi elektron apabila terkena cahaya pada panjang gelombang tertentu. Selanjutnya ada pigmen karotenoid. Karotenoid adalah pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan kromoplas tumbuhan dan kelompok organisme lainnya seperti alga dan ganggang, serta sejumlah bakteri fotosintetik maupun yang tidak.
dan beberapa fungi non-fotosintetik. Karotenoid dapat diproduksi oleh semua organisme tersebut dari lipid dan molekul-molekul penyusun metabolit organik dasar. Organisme heterotrof sepenuhnya seperti hewan juga memanfaatkan karotenoid dan memperolehnya dari makanan yang dikonsumsinya. Pigmen karotenoid biasanya berwarna merah, oranye, atau kuning. Pigmen yang termasuk dalam jenis karotenoid adalah karoten, yaitu zat warna yang memberikan warna pada wortel. Karotenoid termasuk pigmen yang tak larut oleh air. Oleh karena itu, pigmen ini terdapat pada membran sel, yaitu pada membran kloroplas. Tidak seperti klorofil, karotenoid tidak bisa mentransfer energi matahari yang diserap secara langsung ke proses fotosintesis, namun harus melewatkannya terlebih dahulu ke klorofil. Karena alasan itulah, makanya karotenoid disebut sebagai pigmen aksesoris. Sehingga dengan adanya pigmen aksesoris seperti karotenoid, maka proses fotosintesis dapat berjalan lebih baik karena mendapat lebih banyak pasokan energi. Karotenoid sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu xanthofil atau karotenoid yang membawa atom oksigen, dan karotena atau karotenoid yang murni hidrokarbon atau tidak memiliki atom oksigen. Semua karotenoid adalah terpenoid karena terbentuk dari 8 molekul isoprena sehingga mempunyai 40 atom karbon. Karotenoid sendiri termasuk dalam tetraterpenoid, suatu senyawa rantai panjang dengan 40 karbon yang dibentuk dari 4 unit terpena, masing-masing terdiri dari 10 atom karbon. Secara struktural, karotenoid terbentuk dari rantai hidrokarbon polyena yang kadang-kadang di bagian ujungnya terdapat gugus cincin dan mungkin memiliki atom oksigen. Karotenoid dengan molekul yang mengandung oksigen seperti lutein dan zeaxanthin dikenal sebagai xanthofil, sedangkan karotenoid yang tidak mengandung oksigen seperti alpha-karotena, beta-karotena, dan lycopena dikenal sebagai karotena. Karotena hanya mengandung karbon dan hidrogen atau hidrokarbon dan merupakan hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap di antara dua atom karbon. Selanjutnya ada fungsi dari karotenoid. Sebagai pigmen, karotenoid pada umumnya menyerap cahaya biru dan memantulkan warna-warna berpanjang gelombang besar, merah sampai kuning kehijauan. Pewarna alami pada kisaran merah hingga sampai kuning banyak yang merupakan anggotanya, seperti lycopena, karotena, lutein, dan zeaxanthin. Zat-zat inilah yang biasanya menyebabkan warna merah, kuning, atau jingga pada buah dan sayuran. Selain itu, karotenoid berfungsi sebagai pelindung klorofil dari kerusakan akibat cahaya. Selanjutnya ada antosianin. Antosianin adalah pigmen yang larut dalam air yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Sesuai namanya, pigmen ini memberikan warna pada buah, bunga, dan daun tumbuhan hijau. Berbeda dengan klorofil dan karotenoid, antosianin merupakan pigmen yang larut dalam air. Pigmen ini dapat diproduksi di dalam sitoplasma dan disimpan di dalam vakuola. Pigmen ini berwarna merah pink dan biasanya kita lihat pada daun, bunga, dan buah-buahan yang berwarna merah seperti apel dan daun-daun yang dijumpai pada musim gugur. Fungsi dari antosianin sama seperti pigmen pada umumnya, yaitu menyerap energi pada panjang gelombang biru hijau. Oleh karena itu, bagi mata yang memandangnya, antosianin akan memiliki warna merah atau kemerahan. Sama halnya dengan karotenoid, antosianin juga merupakan pigmen aksesoris. Nah, selain ketiga pigmen tersebut, tumbuhan memiliki pigmen lain seperti yang sudah saya sebutkan di awal, yakni ada phycobilin. Phycobilin dapat ditemukan pada alga dan gagang merah dan memberikan warna pada mereka. Sebagian besar molekul mereka terdiri dari kromofor yang membuat mereka berwarna. Mereka unik di antara pigmen fotosintesis karena mereka terikat pada protein tertentu yang larut dalam air yang dikenal sebagai phycobiliprotein. Phycobiliprotein kemudian meneruskan energi cahaya ke klorofil untuk fotosintesis. Phycobilin sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada phycoerythrin. Phycoerythrin adalah kompleks pigmen protein merah dari keluarga phycobiliprotein.
pemanen hadir dalam gagang merah dan Cretophytes sebagai pigmen aksesoris klorofil utama yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. Phycobiliprotein adalah bagian dari kompleks protein Athena, pemanen cahaya besar yang disebut phycobilisomes. Dalam alga merah, mereka berlabuh ke sisi stromal membran thylakoid kloroplas, sedangkan dalam Cretophytes, phycobiliprotein berkurang dan padat dikemas ke dalam lumen thylakoid. Phycoerythrin adalah pigmen aksesoris untuk pigmen klorofil utama yang bertanggung jawab untuk proses fotosintesis. Energi cahaya yang ditangkap oleh phycoerythrin dan kemudian diteruskan ke pusat reaksi pasangan klorofil. Yang kedua ada phycocyanin. Phycocyanin adalah kompleks pigmen protein terdiri dari kompleks pigmen protein dari keluarga phycobiliprotein bersama dengan allophycocyanin dan phycoerythrin. Ini adalah pigmen aksesoris untuk klorofil. Semua phycobiliprotein larut dalam air sehingga mereka tidak bisa ada dalam membran. Phycocyanin adalah warna biru muda yang khas yang dapat menyerap cahaya oranye dan merah, terutama dekat 620 nanometer tergantung pada jenis spesifiknya, dan memancarkan fluoresensi sekitar 650 nanometer, juga tergantung pada jenisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.